wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo teman-teman semua yang sedang menonton Entrepreneurs Podcast hari ini. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu, seorang trainer yang biasanya memotivasi kita ketika kita sedang menjalankan suatu kegiatan ya. Nah, beliau sudah lama menjalankan profesi trainer ini. Dari lamanya beliau menjalankan profesi ini tentu banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik ya. Nah, jadi hari ini Kak Indah mau ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita hari ini, yaitu Kak Inong. Assalamualaikum Kak Inong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indah sudah diundang. Oke. Iya, selamat datang Kak Inong di tempat kami di rumah Aceh Pango. Di sini kami sedang mencoba nih menggelar satu kegiatan, yaitu Karya Entrepreneurship ya. Nah, salah satu di kegiatan di sini adalah berbicara dengan narasumber antara lain entrepreneur atau trainer-trainer, coach-coach ya, yang bisa memberi kami ilmu lah ya. Mantap. Iya, jadi sekarang nih Kak Indah, saya mau panggil apa ya? Masa kakak juga? Soalnya saya biasanya kalau berhadapan dengan kawan-kawan tuh saya yang paling tuanya. Nah, sekarang gitu. Ternyata ada lebih tua. Iya, jadi oke teman-teman, di samping Kak Indah ada seorang trainer dari Magnet Rezeki. Yes. Betul ya. Yeah. Kak Inong namanya. Panggilannya Kak Inong, tapi sebenarnya namanya siapa nih? Rahmawati. Rahmawati. Iya. Nah, Kak Inong itu sendiri brand saya supaya mudah diingat dan selalu terlihat muda ya kan. Oh gitu. Kak Inong gitu. Mula-mula nama Kak Inong tuh dari Enggak, memang saya nama kecil saya Inong. Nah, jadi karena di lingkungan saya selalu bermain dengan anak muda yang pastinya saya lebih tua dong. Jadi semua manggil saya Kak. Nah, akhirnya saya konsul lagi dengan coach saya. Sebenarnya bagus nama Kak Inong tuh apa ya di brand gitu. Oh, Kak Inong udah keren gitu katanya. Ya udah. Nah, malah saya buatnya KA Inong pakai K. Kalau secara bahasa Aceh kan G ya. Saya buat K dong biar lebih gaul gitu. Lebih apa ya namanya ya? Lebih catching aja sih kan Inong gitu ya. Apa sih namanya tuh bahasa ininya? Bukan biar gaul aja lah. Ya, gaul. Kalau bahasa kami dulu tuh gaul lah gitu. Oke. Kayaknya udah dapat juga sekilas CV ya. Mau Kak Indah share buat teman-teman juga. Kak Inong ini lahirnya di Sigli. Yes. Iya, tahun 71. Wow. Alamat Banyak ya. Tinggalnya di Aceh Besar gitu ya. Aceh Besar. Asli Aceh ya, dari Sigli. ya, Yes. nih lahirnya di Sigli. Berarti SD, SMP, SMA tuh di Sigli. Yes. Lalu kuliahnya masuk ke USK. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Ekonomi Pembangunan. Iya. Lalu selain sekolah formal juga belajar tentang informal studies-nya Master Public Speaking. Iya, alhamdulillah. Public Speaking, kemudian menjadi trainer marketing rezeki dan trainer penelitian. Yes. Terus pengalaman usahanya juga ya. Ada usaha konveksi, lalu ada bakso, ada promotor ya. Oh, ini ada promotor Steve ya. Lalu ada juga pernah melakukan penjualan langsung seperti direct selling. Yes. Nanti kita bicara tentang itu ya. Oke. Terus ada juga pengalaman sebagai pembicara. Oh, sering menjadi MC katanya. Ya, MC. alhamdulillah. Oke. Nah, Kak Inong, kalau sekarang tuh sedang sibuk apa sih? Sekarang sedang mempersiapkan. Kalau dalam bulan-bulan seperti ini, kita dari Magnet Rezeki, kita sedang mempersiapkan event nasional. Kita namanya seminar hybrid Magnet Rezeki, itu yang akan dilangsungkan serentak di hampir bahkan lebih dari 100 kota di Indonesia. Dan insya Allah itu akan ada di 14 September 2024, insya Allah pekan depan. Oh, oke. Nah, itu Sekarang yang paling bulan dekat September. ya, yang paling dekat. 14 September. Iya. Oke, sekarang udah tanggal 6. 6. Iya, Berarti berarti tinggal berapa? Seminggu lagi. Seminggu lagi. Insya Allah. Teman-teman yang mau ikutan hybrid training apa? Training ya, seminar hybrid. Oh, seminar hybrid. Nah, Oke. itu ada di tanggal 14 September. Banda Aceh, hubungi Kak Inong. Oke. Siap. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan Eno udah nyiapin beberapa pertanyaan lo teman-teman semua. Yes, Iya. mantap. Oke. Ini nah kalau ini kan Kak Indah kegiatannya nih mau mengajak teman-teman semua ya menjadi entrepreneur yang
promosi bisnis gitu ya. Yes. Nah kalau Kak Inong sendiri ada usaha apa yang sedang dijalankan sekarang? Selama ini Kak Inong baru aja saya punya beberapa usaha, tapi yang jadi brand selama ini kan saya punya bakso 126 ya. Ya mungkin ke depan saya tidak buka usaha seperti apa, tapi dia cukup online aja. Oh jadi yang bakso itu lebih ke online? Online aja. Frozen. Oh frozen bakso. Iya. Oh itu ya. Itu sih yang saya geluti, tapi mungkin ke depan nggak tahu kan, kita akan banyak pilihan lagi kan. Oh gitu ya. Jadi kalau tadi yang paling sedang diinin ya, fokusnya berarti di magnet rezeki lebih. Karena kita sedang ngomong magnet rezeki, saya pikir saya akan berbicara tentang magnet rezeki. Karena nanti akan ada momen yang lain, kita akan bicarakan yang lain gitu. Oke, ya, jadi kalau mau tahu tentang bisnis-bisnis Kak Inong yang lainnya, kita tunggu podcast berikutnya ya. Hari ini kita akan membahas khusus tentang magnet rezeki ya. Karena Kak Inong ini adalah certified trainer magnet rezeki ya. Kita akan ulik bahas tentang bagaimana menjadi tentang trainer yang kegiatan-kegiatan training yang dilakukan oleh Kak Inong. So, Indah mau masuk ke pertanyaan pertama nih Kak Inong. Oke, bismillah. Sejak kapan sih Kak Inong kenal dengan ilmu magnet rezeki? Nah, menarik nih. Saya kenal ilmu magnet rezeki itu akhir 2018. Ya sekitar akhir. Itu awalnya sih kita bergabung, saya kan ada satu komunitas bisnis ya. Ketemu dengan seorang certified-nya untuk Aceh. Nah, kebetulan beliau juga ketua Korwil waktu itu. Karena ilmunya keren, jadi saya kok jadinya pengen, wah saya tuh kepengen seperti mereka-mereka itu gitu loh. Untuk bisa buat event-event itu kita harus certified, harus nggak bisa sekedar ngikut seminar, ntar boleh buat kajian, buat seminar nggak boleh, tapi tetap harus ikut rule-nya, ada step-nya untuk bisa jadi certified. Jadi sejak saya kenal ilmu LMR, saya kok kayaknya saya harus bisa menjadi bagian yang praktisinya ya. Saya kepengen menjadi orang yang bisa menyampaikan bahkan di yang gede lagi, nggak cuma sekedar di WAG kali ya, WA group ya kan. Kalau baru-baru kita belum ngapa-ngapa, kita paling bisa di grup aja lah. Tapi saya suka panggungnya lebih besar. Jadi memang udah ada keinginan untuk menjadi trainer karena melihat dari figur yang lain-lainnya, pengen seperti mereka jadi yang memotivasi gitu ya. Terus apa yang membuat Kak Inong tertarik dari ilmu magnet ini? Oke, kondisi hari ini kita terlalu banyak persoalan dalam hidup ya. Tapi kadang orang nggak tahu bagaimana sih cara menyelesaikannya. Oke ya, kita suka ngikut seminar apapun yang tentang keilmuan pasti menceritakan tentang kebaikan. Bagaimana menjadi orang yang baik, bagaimana berbuat baik itu pasti. Cuma yang membedakan di magnet rezeki, kita praktek. Apapun yang diajarkan itu kita harus praktekin, dan itu ilmunya tuh pakai jurus loh. Nah kalau didengar kan kayak film kungfu ya, kok ada jurus gitu. Pak Nas ini, founder kita tuh Ustaz Nasrullah, beliau sangat kreatif. Jadi apapun yang dia buat tuh dari 101 jurus itu semuanya unik gitu loh. Jurus-jurusnya tuh kesannya kok kayak bukan apa sih, jurusnya itu supaya mudah diingat aja. Jadi setiap audio itu yang namanya disebut jurus itu. Iya betul. Kalau dari kita juga dengar sih jurus-jurus itu ya. Memang saya jadi malah jadi mikir itu Pak Nas dapat jurus itu dari mana gitu. Maksudnya, tentunya dia ada gurunya lagi kan. Oh ada. Cuman kok jadi lucu ya, maksudnya dia menyebut ini sebagai jurus. Jadi satu audio yang unik itu menjadi satu topik yang menarik yang bisa diingat sama orang gitu. Mudah banget ngingetnya kan, misalnya satu jurus ini, oh ini teh Garputara ini kayak gitu ya. Misalnya gitu. Iya kayak jadinya kayak mata pelajaran ya, ini bab 1 gitu apa. Tapi di bab 1 apapun kita begitu ingat, tapi kok dibilang ini begini, oh ini Garputara, ini Paradox of Candy, ini kita udah langsung itu jadi mengingat kita memudahkan mengingatnya. Maksudnya kejadian-kejadian yang ada dalam kita, oh ini kayak ini deh, kayak cermin ini deh, cermin ajaib gitu. Ada aja. Oh iya, itu jadi memang memudahkan dibandingkan dengan yang lain-lain, misalnya tidak dinamain seperti itu, jadinya
ya udah kayak ceramah-ceramah biasa aja. Iya, gitu terus kan. nggak membuat kita kadang-kadang kan kalau kita kesannya kayak ke Arab-Arab gitu nanti orang bilang ih so alim gitu kan. Jadi dia dibawa asik aja, jurus-jurusnya tuh dibawa asik. Wah, kayak wow keren gitu, ada ungkapan-ungkapan wow keren. Kok gitu sih? Padahal kan kalau bahasa ininya Masya Allah kan gitu kan. Ya nggak apa-apa, wow keren Masya Allah gitu, nggak apa-apa. Cuma wow keren itu kan vibrasinya tuh kan dapat ya, karena kita paham. Kadang-kadang orang subhanallah apa sih gitu nggak ngerti gitu. Nah ya alhamdulillah kalau sekarang udah umum ya, orang semua bisa subhanallah alhamdulillah gitu-gitu, alhamdulillah sih. Cuma untuk menyampaikan ke orang awam kalau menggunakan bahasa ringan itu dahsyat loh. Itu yang tahunya lagi mengenai dibilang tentang dosa itu sebagai perisai rezeki. Yes. Jadi kita nggak boleh ada dosa katanya. Jadi kenapa kita kalau ada dosa itu namanya perisai rezeki, itulah yang membuat kita nggak dapat iya, terhalang dari rezeki. Nah kan perisai itu kesannya kan kayak orang mau perang gitu kan. Kok perisai? Terus belum lagi nanti namanya terumbu karang. Apa sih kok terumbu karang? Apa hubungan dengan ikan gitu kan? Dia menganalogikan something yang iya. Jadi tapi memang nempel iya. Kita apapun jurusnya itu nempel. Kayak apa namanya, kayak cicak dan jerapah apa sih? Iya, tapi kita langsung connect. Oh iya. Jadi insya Allah setiap yang mau belajar, apalagi dengar di audio aja udah dapat. Nah dahsyat lagi kok lihat langsung ya kan. Oh begitu. Kok belajar langsung. So itu training itu untuk melihat langsung. Belajar langsung dengan Pak Nasnya lah. Oh kalau yang hybrid itu berarti? Iya. Jadi kita kan Zoom ya, tapi nasional. Nggak mungkin dong Pak Nas bisa waktunya untuk 100 kota dalam setahun, mungkin nggak habis itu kalau dia jalan gitu kan, banyak lagi tugas lain kan. Nah jadi itu juga kerja cerdas beliau ya, ide beliau untuk mengcover seluruh pengguna pengamal ilmu rezeki. Jadi beliau di satu tempat, tapi kita di seluruh Indonesia, bahkan kita udah ke Tawau, Malaysia tuh, Sabah, itu Malaysia udah sampai ke sana hybridnya. Ini yang besok ini ada hybrid berapa? Ke 22. Kalau ya kayaknya Indah sering 22 lihat ya? Kayaknya jadi sering lihat di posternya itu ada Kak Ino Yes. dan Pak Nas. Ah. Nah itu sebenarnya di Banda Aceh ada berapa certified trainer? Oke, yang aktif itu 3 untuk Banda Aceh ya, tapi kalau Aceh udah nambah, udah jadi 5. Satunya Pak Mu'alif sebagai korwil, ketua korwilnya. Terus Bu Yulia Fitri ya istri beliau, sebenarnya 2 lagi ada tapi mungkin nggak aktif ya. Nah terus saya sendiri, terus ada dari Aceh Singkil, Bu Siana dan suaminya. Nah makanya kita butuh nih certified banyak di setiap kabupaten yang ada di Aceh. Makanya kita akan lakukan ini di mana saja. Yang biasa saya buat di Lusmawe ya, tapi belum begitulah. Ya butuh apa ya? Atau kawan-kawan atau butuh semangat sebenarnya, semangat. Keinginan untuk belajar. keinginan untuk belajar. Iya, itu yang mungkin harus kita gitu. Mungkin kalau semuanya ada persoalannya dahsyat, mungkin semua jadi peserta. Karena merasa aman-aman aja mungkin belum. Oke, kalau gitu jadi pengen nanya nih. Jadi kalau begitu kenapa Batch 20. Maaf ya, sorry. Batch 20. batch 20? Yang tanggal 14 September nih batch ke-20. Ya. Tapi dia karena belum pernah melihat tuh sama sekali, jadi gimana sih yang hybrid itu kayak apa sih? Emang jadi kalau orang di Banda Aceh berarti nontonnya via Zoom gitu ya? Ya kita di satu tempat, kita kan di kita di hotel atau di mana, kita memang sewa room gitu, makanya berbayar. Digabungin juga, Iya, jadi nggak hanya dari rumah. nggak bisa. Jadi harus di satu tempat, kayak nonton bioskop gitu. Nah jadi menit pertama mungkin kita dulu yang buka, terus nanti ada jam tertentu Pak Nas. Gitu. Pak Nas muncul dan itu serentak kan, keren kan? Nah, jadi Pak Nas pun bisa komunikasi karena beliau kan lihat di monitor, lihat ini titik mana yang buat itu bisa disapa semua. Walaupun nggak mungkin ditegur per individu ya. Tapi lebih ke komputer gitu. Iya, jadi Pak Nas bisa melihat kita semua dan kita juga bisa melihat peserta yang lain. Nah, nanti baru udah sekian jurus Pak Nas, baru next nanti dipersilakan kita CTMS tempat. Nah, setelah ketika Pak Nas keluar dari room, nah itu kita udah offline. Nah, nanti Pak Nasnya muncul lagi gitu. Itu training, itu namanya apa training? Itu seminar, kalau seminar itu setengah hari ya, seminar hybrid.
Itu setengah hari dari jam 8 sampai jam 12. Oh, oke. Nah, kalau hari kedua itu training kita full day. Oh, itu ada Nah, trainingnya bedanya juga. Oh, kalau yang seminar itu kita ada 3 jurus, tapi enggak itu yang sangat ringan, ilmu yang sangat ringan, jurus yang sangat ringan. Nah, di hari kedua itu memang jurus yang butuh 2 arah. Di situ kita ada pembinaan. Kayak Garputala kita harus ada feedback dong. Si peserta mencari persoalannya, mencari ayatnya, mencari persoalan, mendapatkan jawaban dalam Al-Qur'an dan kita bahas. Dan itu dalam. Oh, Makanya- itu gimana kalau misalnya yang trainingnya itu? Kenapa? Gimana? Itu yang tanggal 18 ini bersambungan dengan kayak gitu? Iya. Oh. Kalau sebenarnya itu beda-beda, maaf ya, beda-beda kosnya. Karena kan yang setengah hari namanya juga seminar cuma setengah hari, biayanya beda. Itu karena full day beda lagi. Oh, Gitu. iya. Tapi acaranya ada gitu. Diarahkan Ah. memang ngikut, Ya, diarahkan oh, memang ngikut supaya gini loh, kita kan buatnya sebulan sekali. Sementara peserta itu rata-rata mau mendapatkan keajaiban secepat mungkin. Nah, kalau tidak diiringi dengan THMR training, dia memang kita barengin. Nah, canggihnya di THMR ini memang angkanya lumayan, tapi itu pembinaannya 6 bulan. Oh, 6 bulan kita terus dibina, dan uang biayanya itu akan 100% dikembalikan apabila pesertanya tidak mendapatkan keajaiban apapun. Tapi harus jujur dong, jangan bilang nggak ada. Karena gini, kadang-kadang keajaiban itu kita menganggap sesuatu yang besar ya, nggak selalu. Bahkan yang kecil pun, ternyata ini keajaiban gue dong gitu. Nah, yang terasa kecil-kecil gitu ya. karena kan kita kadang-kadang ini buat saya ini keajaiban loh. Kita podcast ini keajaiban. Ini yang pertama buat saya podcast, dan ini Allah punya kuasa kan. Nah, wasilahnya dari Kak Indah. Ini keajaiban buat saya. Nah, kok menurut mungkin kalau kita nggak ada ilmunya, ya biasa aja lah. Paling juga Indah kan pengen dapat ilmu. Betul, tapi buat saya ini keajaiban. Oh. Kenapa saya yang dipilih ya kan? Nah, banyak loh trainer lain. Kenapa Kak Inong yang paten ini? Nggak. Oke, lanjut. Berarti di saat yang kedua itu certified trainernya yang akan memindah atau Tetap ada Pak Nas. Oh, itu Ah, ah. Jadi dari jam 8 sampai jam 5. Nah, canggihnya kalau Aceh itu kan cepat ya. Saya kok Kak Inong cepat kali ya? Iya, di Papua itu udah jam 10. Iya kan? Di kita jam 8, di Papua ada jam 10. Makanya ayo kawan. Bukan berarti kita mau lambat-lambat, kasihan kan kawan yang lain. Nah, Pak Nas harus lihat itu dong, harus lihat jam orang gitu. Karena nanti pas akhir pun kita selesai jam 5, di orang udah jam 7 gitu kan, udah kemalaman. Masih Indonesia gitu Iya, ya. Jadi mulai tergambar ya, terbayang, oh kegiatannya seperti itu. Iya. Nah, terus kalau apa lagi ya, pertanyaannya kayaknya nyambung kemana dulu nih. Bagaimana perjalanan Kak Inong menjadi trainer? Oke, keren. Jadi gini, 2018 saya masih menjadi peserta. Saya alhamdulillah mungkin karena tipe saya entahlah, saya terus menjadi yang dampingi pembicara. Jadi otomatis setiap seminar, hampir setiap seminar saya hadir dong. Karena saya MC-nya saya. Iya. Jadi kadang kan ada yang bilang gini, nggak bosan. Nah, ini ibarat 30 juz Al-Qur'an itu. Hafal kali pun 30, dia kan harus bahas yang itu juga kan. Nggak mungkin dong ada juz 31. Nah, jadi kok nggak bosan-bosan? Iya, karena setiap kita belajar ada lagi yang baru. Jadi kok ditanya berapa kali udah ikut, nggak ngerti, nggak tahu, bilang kan ini udah tahun keberapa gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya masih terus ngikut. Nah, di 2000 menjelang Covid kalau nggak salah, Juli 2022, Juni ya pertama ya, Juni 2022 itu pertama kali hybrid. Karena Pak Nas kan nggak bisa jalan-jalan lagi nih Covid. Nah, akhirnya memilih, ayo kita harus buat hybrid. Nah, waktu itu saya belum. Nah, di Juli ya, di batch kedua saya diajak oleh Pak Mu'alif yang jadi Korwil sekarang. Waktu itu beliau ngajak saya jadi MC. Beliau tahu saya suka jadi MC. Waduh, ini keren nih kan gitu kan. Otak intuiting ya, oh ya saya intuiting ya. Nggak pakai mikir. Yang penting iya kan aja dulu, perkara nanti oh Tuhan bagaimana nanti kita pikirkan. Nah, akhirnya saya buat. Nah, canggihnya
kan ada di sesi di THMR-nya tuh kan ada sesi Garpu Tala nih. Nah, tahu ya jurus Garpu Tala istikharah bil Quran. Full Saya ada tank. 2 persoalan. Yang pertama, anak saya yang kecil itu mau sekolah di Magnet Rezeki di Depok. Itu masuk sekolahnya tanggal 19 Juli. Sementara ini kan di awal Juli nih Pak Mualif tawarin ke saya. Acaranya di awal Juli lah. Terus satu lagi, kadarullah Pak Nas buat training for trainer TFT-nya tuh di tanggal 21. Kan terbuka kan jalan kan? 19 anak masuk pesantren, tanggal 21 acara di Bogor. Ya Allah, ini dua momen yang memang keren gitu. Kalau saya bisa, artinya kan cuma biaya keberangkatan sekali ya, kan sekali jalan. Oke. Ya Allah, saya bismillah nih udah. Dengan perjanjian dengan Pak Mualif, karena saya MC, Kak Inong cari peserta sekian, satu peserta sekian fee-nya. Nggak apa-apa ya Allah. Berarti kalau saya kali-kali sekian, saya dapat tiket 2 gitu lah ya, tiket untuk saya dan anak gitu. Pulang nanti kita pikirkan gitu. Nah, kadarullahnya peserta SHMR itu setengah dari tiket gitu, bukan 2, setengah tiket. Tapi tetap, alhamdulillah ya Allah, kan udah terbantu nih. Alhamdulillah ya Allah. Nah, ternyata di THMR banyak peserta. Nah, disitulah saya selamat. Nah, di THMR itu kan ada Garpu Tala. Saya minta ya Allah berikan saya satu jawaban atas persoalan yang sedang saya hadapi. Begitu bahasanya. Ayat pertama, saya minta di persoalan pertama saya dapat, karena saya pakai mushaf kan nggak ada arti. Jadi saya catat. Saya catat, udah. Terus lanjut ke persoalan kedua. Persoalan kedua, ya Allah sampaikan hamba untuk bisa ikut TFT. Karena saya mau jadi CTMR. Itu cita-cita saya dari awal. Ya Allah, keluar ayat kedua itu Ali Imran 113 kalau nggak salah. Terus jadinya saya naik karena kan ada urutannya, dapat di 109. Ya mudah-mudahan nggak salah saya ya. Nah, ayatnya walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Milikulah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan semua itu urusanku, kata Allah. Nah, nggak perlu lagi dong urusan Kak Inong. Ngapain gue mikir duit, ngapain mikir ini, ngapain mikir itu, urusan Allah semua. Ya Allah, nangis Bombay dong. Nangis Bombay nih, ya Allah, engkau buka jalan. Mulailah kayak nong zikir. Nah, kerennya waktu kan kita udah selesai acara, Pak Mualif hitung-hitungan dong. Tadi kan janji kasih fee. Nah, itu memang dahsyat. Beliau ternyata bilangnya gini, Kak Inong, beliau terbuka sekali. Ini yang kita dapat. Nah, istrinya tuh orang baik. Istri beliau tuh Bu Yulia Fitri. Kata Bu Fitri, kita bagi 2 gitu. Ya Allah, tahu nggak angkanya tuh? Ketika dibagi 2, saya dapat berangkat, saya dapat ikut TFT. TFT itu 3,5 juta loh. Untuk ikut training ini. Masya Allah, saya kan nggak tahu bilang lagi ya Allah gitu. Nah, dapat. Nah, yang canggihnya kan ini saya mau berangkat. Uang kan belum cukup memang, tapi memang karena saya udah tanam di Magnet Rezeki diajarkan tidak meminta. Jangan pernah meminta. Saya nggak minta satupun, saya cuma bilang sama adik-adik saya kan tahu. Nah, kan biasa ya, kalau orang kan, kakak mau pergi nih, kasih dong gitu kan. Ini enggak, saya nggak minta, tapi Allah kasih sampai saya total kalau nggak salah 12 juta. Saya dapat dan saya balikkan lagi bawa pulang uang. Gitulah maksudnya gini. Tiket pulang pergi aman, anak masuk sekolah aman, saya ikut TFT lagi. Iya kan? Nah, Masya Allah, dan itulah awal dari perjalanan saya jadi TFT. Jadi CTMR. Masya Allah. Dan sampai sekarang ayat itu tetap saya bacakan. Karena apapun cerita semuanya kan urusan Allah. Kenapa pula kita harus sombong gue ya kan? Kadang-kadang kalau misalnya kita pernah mendapatkan pengalaman seperti itu ya, kayak bertubi-tubi dapat gitu, rasanya kebetulan. Dulu kan kita bilang pas banget gitu kan, pas banget, aku perlu ini, Allah kasih ini. Padahal bukan kebetulan, Allah kan udah baca, Allah kan maha tahu, Allah maha tahu apa yang kita butuh. Makanya kan semua itu udah Allah atur lah, udah semua, Masya Allah. Nah, ini ya ilmu yang seperti ini yang bukan nggak didapat, mungkin biasa buat kawan-kawan, tapi ternyata caranya begini. Contoh, di Magnet Rezeki itu diajarkan, dikatakan begini, keajaiban itu hanya ada bagi yang percaya.
Iya kan? Iya. Suka kan kita gini, ini udah yakin ya aku lulus. Tiba-tiba kayaknya nggak mungkin ya. Oh. Kan gini, ini contoh ya, anaknya tuh cum laude, sertifikat prestasinya banyak, ikut tesnya bisa jawab, wah ini yakin anakku lulus. Tiba-tiba di ujung-ujung dapat kabar ada anak pejabat apa ikut juga tes yang sama. Langsung di hati, waduh bisa nggak anakku lulus, karena itu backingnya kuat gitu. Nah itu ternyata kita sudah pending doa loh, kan kita udah nggak percaya lagi sama Allah, kita Kayak menggeser ada- Allah loh. Ada kekuatan pikiran kalau misalnya Yes, seperti itu. nah kekuatan pikiran itu bisa digeser. Kekuatan pikiran bisa digeser. Ketika dia mau menuju ke kiri nih kan, ke kiri, kita astagfirullah ya Allah, kita luruskan ke kanan ya Allah. Misal hati ini nggak tenang ya. Makanya aduh dahsyat lah ilmu MR tuh, kita disuruh nolkan kegalauan. Disuruh tenang, ketika di titik tenang itulah rezeki itu akan datang. Iya, menyamakan frekuensi itu katanya. Yes, Memang. kita harus nolkan kegalauan tuh nol. Kenapa? Ketika kita masih sedih, masih kecewa, masih marah, masih apa-apa gitu, itu kita masih bergantung pada makhluk. Tapi begitu nol, memang sama Allah gitu loh. Dan masalahnya manusia selalu seperti itu, ketika nggak ada jalan lain gimana-mana, baru ke Allah. Iya kan? Udah nggak tahu lagi kemana. Contoh, begitu hilang ini apa kayak kita hilang HP gitu. Waduh, nih maaf ya, ini mak-mak nih biasanya. Ini seluruh rumah tuh ditanyain. HP mama mana itu, di situ semua informasi, di situ semua uang masuk, di situ macam-macam. Oh iya, ini ribut ini seharian nyari kemana-mana. Udah capek, baru duduk dia lemes. Ya udahlah kok kayak gitu mama, ikhlas. Dan itu bukan ikhlas. Itu bukan ikhlas. Karena apa? Kita sudah duluan tanya ke makhluk. Padahal setiap persoalan Allah bilang pastinya dariku. Dan solusinya juga dari Allah. Kenapa sekarang begitu ada dikasih persoalan langsung buat status, kenapa aku diginiin? Betul nggak? Lapornya ke makhluk dulu. Makanya nggak dapat keajaiban. Nah keajaiban tuh datang ditumbuhkan pertama. Apapun kejadian, tiba-tiba dapat berita nggak baik gini, langsung astagfirullah ya Allah, ini pasti karena ada salah hamba ya Allah, pasti ada dosa hamba. Nah setelah itu cari ini HP, nggak apa-apa karena kita udah berserah diri. Ya Allah, wow keren, pasti engkau akan menggantikan dengan yang lebih baik. Iya. Kan enak bahasanya begitu. Sikap kita dan pikiran kita yang harus kita Kontrol. kontrol. Yes, makanya kalau ada orang bilang, aduh itu cuma mulutku doang, hatiku enggak. Tidak, karena apa? Enggak mungkin dong. Itu enggak connect otak dengan pikiran dan perasaan, itu enggak satu arah, itu enggak benar. Jadi pikirannya harus positif, feelingnya, perasaan harus positif, spiritualnya juga harus positif. So itu kali ya yang keajaiban yang Kak Inong rasakan. Ada lagi? Oh yes, ada nih. Ada lagi. Jadi waktu itu kan Kak Inong tinggalnya di sektor selatan Darussalam ya. Kita isu-isu pembongkaran komplek karena mau perluasan kampus. Nah terus saya pindah, adik ipar saya punya rumah baru gitu. Kak Inong pindah aja dulu ke sana setahun, sementara dapat rumah lain. Nah pindahlah saya ke rumah barunya di Blangkrung ya. Terus saya punya kakak ipar, kakak suami baru aja meninggal, mohon doanya, mohon al-fatihahnya ya untuk kakak saya itu, beliau orang yang baik sekali. Kakak suami nih. Nah, beliau bilang, sebelumnya saya nonton sebuah video dari Ustadz Novel Alaidrus. Beliau bilang gini, jamaah, kirimkan al-fatihah untuk saya kepengen punya mobil baru. Bukan saya nggak punya mobil, tapi beliau punya butuh untuk operasional lagi. Kan beliau orang yang mungkin super sibuk ya. Saya mau mobil baru, nggak pakai beli, nggak kredit, cash gitu. Ya Allah, sesimpel itu saya pikiran. Kenapa nggak saya coba? Ya Allah, mulailah hari itu saya coba. Ya Allah, saya mau rumah baru, nggak pakai beli, nggak pakai utang, cash. Udah, Allah maha baik ya kan. Nggak sampai sebulan, kakak saya langsung telepon, Inong cari rumah. Wow, rumah seperti apa kan gitu. Aku nggak punya uang ya Allah gitu kan. Nah ini rumah apa nih maksud kakak? Karena tipe kakak saya ini dia nggak mau rumah sewa. Karena rumah sewa itu kan kayaknya belum habis tahun udah diminta lagi kan. Uang untuk orang kan. Nah uang setiap tahun kasih untuk orang. Kakak nggak suka gitu. Rumah kayak mana saya bilang? Rumah yang tinggal duduk. Developer kan ada yang tunggu 3 bulan ya gitu. Ini enggak, yang memang tinggal duduk.
karena saya memang lama di Darussalam, saya nyari rumah daerah Kaju ke sana lah ya, karena cari rumah-rumah yang murah lah ya, tahu diri dong ya kan. Kakak nggak setuju karena tahu saya jam terbang tinggi, anak-anak tinggal sama siapa, kita kan daerah tsunami ya, pikirannya nggak baik kan, pikirannya teringat nanti kau apa gitu, anak-anak gimana. Akhirnya kami berdua pergilah ke tempat saya tinggal sekarang nih, Lampermai. Berdua dengan almarhum naik motor tuh, pas lihat tinggal satu lagi, memang satu unit. Udah, yuk kita ke kantor pemasarannya. Masya Allah, langsung teken selesai. Nah, yang sedikit kita suka nih, manusia ini suka gini loh, minta tuh lihat-lihat dong, jangan masuk logika dong. Allah itu tanpa batas, kenapa kita harus tahan-tahan minta, betul nggak? Iya kan? Minta tuh yang rasional sama Allah nggak payah itu. Mau minta sebulan 5 miliar, kenapa nggak Allah yang punya kok? Makanya mimpi itu harus setinggi langit, jangan setinggi awan. Setinggi awan jatuh sakit kan? Nah, setinggi langit, setinggi bintang jatuhnya ke awan. So sweet kan? Iya kan? Kayak di film-film gitu kan? Nah, persoalan di sini kenapa saya nggak bilang tipe rumahnya. Ada penyesalan juga Kok kayak nggak bersyukur ya? Nah, bukan. Setelah ini saya paham gini loh. Ya Allah, andai aku minta, ya Allah aku mau rumah besar. Nah, saya nggak bilang saya dapat rumah tipe 36, tapi Allah maha baik. Saya dikasih halamannya luas ya, tanahnya luas. Tapi kan butuh biaya lagi kan untuk penambahan. Nah, mulai di situ saya coba meluaskan doa. Yuk kita sama-sama luaskan doa. Kenapa? Selama ini kita selalu, ya Allah berikan aku. Kalau boleh dibilang, emang sepantas apa Allah kasih untuk kita? Emang ibadah apa yang udah luar biasa kau buat sampai Allah harus kasih, ya kan? Tapi kalau kita luaskan, ya Allah, aku mau rumah besar, dimana rumah besar tuh aku mau sering-sering buat kajian, sering-sering buat ini keilmuan seperti ini, sering-sering bisa datangkan mau kasih makan anak yatim atau apa kek. Ya Allah, aku mau punya mobilnya besar, kalau ada tetangga minta tolong aku bisa antarkan dia. Gimana? Kalau ada aku bisa bawa anak-anak yatim mungkin mau jalan-jalan, luaskan niat. Tapi jangan waktu udah dikasih ntar nggak dipenuhi. Nah, manusia kan begitu. Nah, jadi kalau sekarang apapun doa kita luaskan manfaatnya. Jadi ada alasan Allah mau kasih segera, ya kan? Wah, dia ternyata minta itu untuk dia mau bantu banyak orang. Wah, dahsyat lah. Jadi niatnya itu apa? Yes. Gitu kan? Kita harus kita ucapkan gitu lah. Harus dong, itu kan afirmasi. Nah, boleh satu lagi nih. Dulu saya belum dapat ilmu nih ya. SMA, saya lihatnya, saya kan bapak saya tuh guru dulu kan nggak ada sertifikasi. Guru dulu bapak saya tuh benar-benar Umar Bakri loh. Ada yang tahu lagu Umar Bakri? Ya, dengan sepeda ontel ya kan? Nah, itu bapak saya banget. Jadi waktu saya SMA itu kawan-kawan saya jalan-jalan kemana-mana tuh, asik gitu kan. Saya jadi kayak tertanam gitu, ya Allah, aku mau jalan-jalan kemana aja free ya Allah. Itu SMA. Udah, terus SMA berlalu, kuliah. Nah, di kuliah saya kan masuk Mapala nih, saya Mapala adventurer loh. Nah, di situ saya mulai ikut ekspedisi kan. Ekspedisi kita kan free. Ya, kita buat pendanaan macam-macam. Saya juga tim Putri Kerinci loh. Nah, saya kemana-mana itu free karena dengan UKM ya, dengan Mapala kita. Di situ saya belum ngeh. Nah, terus saya menikah. Terus di 2010 suami saya meninggal. 2011 saya berangkat umroh pertama gratis berdua dengan mama. Itu dapat paket gold yang saya nginapnya di Tower Zamzam. Wih, itu dahsyat ya. Tadinya itu untuk adik, tapi adik kasih hadiah untuk mama. Jadi saya berangkat sama mama dan itu kita dapat rekor muri waktu itu, pemberangkatan terbesar. Oke, 2013 saya dapat free ke Korea. Jalan-jalan berdua dengan adik. Kita dari Aceh ada 7. Belum ngeh juga dong, kan belum dapat ilmu MR. Nah, terus di 2017 saya berangkat ke Jepang. Nah, ke Jepang belum dapat juga ilmu MR. Nah, tapi sadarnya ketika saya jalan-jalan ke luar negeri itu ke Malaysia, kemana ke Indonesia hampir semua tuh banyak gratis ya. Umroh kemarin saya yang kedua itu juga dahsyat. Sebulan menjelang keberangkatan saya ditunjuk jadi tour leader. Untuk umroh, untuk jadi tour leader di sana sebulan penuh. Lebaran di Masjidil Haram. Lebaran saya di Mekah 2023.
Itu satu keajaiban dong. Nggak pakai duit kan? Ya saya nggak punya duit. Kak Inong karena sebulan penuh harus dikawanin sama, ya saya kan single parent dong. Saya nggak ada tanggung jawab suami kan. Kalau ada suami nggak boleh sebulan ninggalin lah Ramadan lagi. Alhamdulillah anak-anak udah besar. Dan itu keajaiban yang paling dahsyat ya kan. Nah kalau keajaiban lain, masya Allah, nggak terhitung lah. Berarti Allah tadi baik. karena kekuatan pemikiran waktu SMA itu pengen jalan-jalan yang free Iya, gitu nah aja. itu jurusnya law of projection. Oh. Nah ada kan, ada jurus lain. Yang membedakan law of projection itu kan hukum pantulan ya. Apa yang kamu pikir akan jadi nasib, betul kan? Nah kekuatan pikiran itulah kita yakin, ya Allah, hamba yakin Allah antarkan hamba. Nah di law of projection itu diajarkan bagaimana kita betul-betul berserah diri sama Allah dan kita yakin. Kita yakin, makanya pas dapat ilmu law of projection, masya Allah, cuma dahsyatnya di ilmu mana rezeki diajarkan gini, sekuat apapun pikiran kita, kalau Allah belum izin enggak, makanya ada biiznillah, dengan izin Allah. Nah itu dia, panjang nih. Nah itu berarti kita tadi udah dengerin ceritanya Kak Inong, berarti tadi udah kayak udah masuk ke jurus-jurusnya juga ya, ada garpu talak, Iya, ada keajaibannya, ada law of projection, Iya. terus ya kalau yang rumah tadi itu apa? Itu law of projection juga. Oh, law of projection juga. Oh, itu banyak banget ya. Iya. Yang ini. Jadi ya kalau misalnya kita dengerin cerita-cerita itu menarik banget ya teman-teman semua ya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau misalnya teman-teman belajar makna rezeki belajar di audio itu ya pertama-tama Di misalnya audio bisa boleh. lihat dari audio dulu di Telegram. Aku ini juga sebenarnya dari dulu sudah diajakin sama teman-teman ini dengerin, tapi mungkin waktu dulu itu lagi sibuk-sibuknya, mana ada sempat lagi Terus belum butuh kali ya. Iya, mungkin ya. Lagi belum apa lagi nggak ngapa-ngapain, pokoknya banyak kegiatan lain yang meng-skip aku membuka Telegram. Oh. Kebetulan sekarang udah ketemu dengan certified trainernya pula. Wow, kayak ini sebuah keajaiban. Keajaibannya kan. Oke. Masya Allah. Nah, terkait dengan seminar-seminar yang dilakukan sama Kak Inong ya, berapa sering sih melakukan training? Kalau training yang rutin dari pusat kan per bulan ya, sebulan sekali. Tapi kalau yang kajian-kajian kita punya agenda per minggu, kita punya kajian rutin. Oh, itu yang Kak Inong sendiri yang Iya, yang isi. Terus yang mengagendakan atau saya sendiri mengatur schedule-nya itu maksudnya kita sendiri. Kalau dari pusat ya lebih ke nasional kan, tapi kok agenda-agenda lokal, Kak Inong mau kemana pun itu urusan inisiatif sendiri. sendiri. Karena kami punya tugas untuk menjadikan 2 juta pengamal ilmu MR di seluruh Indonesia. Emangnya kalau misalnya udah 2 juta kira-kira akan jadi apa? Wah, kebayang kan? Semua orang tidak ada lagi yang saling curiga. Iya kan? Sudah bisa terima, wah saya benar, saya yang belum benar. Saya sedang belajar menjadi orang lebih baik. Nah, itu dahsyat loh, ilmu itu ada di THMR, turunkan garis kebenaran. Waduh, contoh ya, dalam sebuah institusi, dalam sebuah keilmuan, pasti guru itu nggak mudah loh turunkan garis kebenarannya. Jangankan guru, jangankan pendidik, kita aja nih berdua, atau suami istri ya. Kebayang waktu cerita kisah Nabi. Iya, Siti Aisyah selalu kasih minum untuk Rasulullah ya. Nah, sisanya kan Aisyah suka minum. Ketika diminum Aisyah, loh kok asin gitu. Itu Rasulullah Kak Inong, betul. Nah, ini seandainya ini terjadi sama kita nih. Suami capek-capek dari kantor nih pulang. Nah, istri juga di rumah ngisi ngurus anak, dapur macam-macam. Dengan kelelahan sendiri, suami dengan kelelahan sendiri, istri tetap siapin nih minum untuk suami. Tiba-tiba ternyata pas suami minum asin. Nah, ini yang belum paham MR nih. Waduh, bisa terbanting ini kan. Saya pulang jauh-jauh, saya capek. Kenapa saya dikasih garam? Nah, istri nih, aku juga capek di belakang, aku ngurus anakmu gini-gini. Ini satu naik, dua-dua naik nih. Bagus nggak ujungnya? Enggak kan? Nah, Nabi enggak, Nabi diamin. Iya kan? Nabi diamin, istri pun Siti Aisyah pun, ya Allah, kenapa Nabi enggak protes gitu loh. Nah, itu yang kita contoh. Andai suaminya kan paham, ya Allah, tadi istriku tuh pasti kelelahan, dia nggak mungkin taruh garam. Nah,
diam kan. Nah istri coba minum nih, ya Allah kenapa suamiku nggak protes ya, pasti so sweet nggak. Nah ujung-ujung apa, berpelukan ya kan. Nah itu dia, ilmu itu ada namanya garis kebenaran, itu jurus. Itu jurus di hari kedua kalau di THMR-nya, di THMR. Nah itu harus dilatih, nggak bisa sekedar teori turunkan, enggak. Karena aku semua persoalan itu dimulai dari aku benar. Kalau kita benar, otomatis orang lain salah. Itu persoalannya. Semua persoalan dimulai dari situ. Dan solusinya adalah aku yang belum benar, orang lain benar. Mau dia benar, mau dia enggak, itu urusan lain. Yang penting kita ngakui dulu, emang aku yang salah. Oke, Kak Inong, kita udah bisa bicara nih tentang pengalaman-pengalaman. Boleh minum dulu? Boleh. Pengalaman Kak Inong mengalami keajaiban-ajaiban setelah mengetahui atau mengenal ilmu magnet rezeki. Ya mudah-mudahan teman-teman semua kok kalian penasaran dengan ilmu magnet rezeki seperti apa, boleh tuh dengerin dulu di audio telegramnya. Tapi kalau mau yang lebih jos lagi ya. Ikutin seminar-seminar sama training yang ZMR-nya. Training yang dibuat, training yang diadakan sama magnet rezeki. Pasti ada yang lebih kena ya, dan bisa tanya langsung ya sama trainernya. Oke. Ya sedikit tambahan, kalau yang dapat info di Telegram tentang magnet rezeki buat investasi itu nggak ada ya, itu bohong, hoax. Dan jangan pernah terpengaruh. Itu hampir setiap hari saya lihat dia memakai magnet rezeki, padahal itu nggak ada. Jadi ini secara resmi saya bilang bahwa itu hoax. Jadi nggak ada investasi. Nggak ada. Kita nggak pernah buat investasi apapun di magnet rezeki. Oke. Selanjutnya pertanyaan hampir penghujung Pak. Jadi kalau di olahraga aerobik tuh yang ada pemanasan. Kok pemanasan? Pendinginan. Pendinginan. Tadi kan udah yang intinya ya. Ada hotnya tuh ya. Oke. Sebenarnya apa sih yang membuat Kak Inong suka dengan dunia training gitu? Apa ini passion Kak Inong kah atau memang kebutuhan? Jadi gini, Kak Inong kan dari kecil tuh suka mengazak. Kak Inong kan suka ngomong nih ya, suka ngomong nih. Nggak paham nih ilmunya dari mana, yang penting gue suka ngomong. Waktu pertama kali Kak Inong kepengen, Kak Inong tuh ada di BSD, bukan BSD, di Sabuga, Bandung. Itu kita ada di satu komunitas bisnis, itu pesertanya 3.000-an. Saya lihat MC-nya keren banget. Saya naik ke atas, pas lagi break, saya buat video, nggak tahu kemana video. Suatu hari aku harus ada di panggung seperti ini. Wih, pede banget ya kan. Dan akhirnya suka berarti ya. Kan saya juga ikut kelas kayak public speaking sampai master public speaking. Saya butuh panggung dong gitu kan, dan saya mindsetnya harus gede gitu. Ya janganlah yang apa sombong. No. Saya terima kok, ada orderan kecil juga saya terima. Nah, jadi ternyata setelah saya afirmasi seperti itu, saya tadinya pikir itu akan ada di Februari di Aceh. Karena semua top leader ke Aceh waktu itu. Pas acara di Februari di Aceh, Januari di Surabaya. Kita ke Surabaya. Saya baru pertama ke Surabaya. Nah, sampai sana saya langsung ditawarin Kak Inong jadi MC. Padahal mereka belum pernah tahu saya pernah MC. Hah? Gimana ceritanya? Iya, MC yang kita udah janji sampai hari H-1 nggak ada kabar. Iya, suka gitu memang. Dan dahsyat. Akhirnya dengan saya kan intuiting ya, di Steven saya intuiting itu kan ada sedeng-sedeng, sableng-sablengnya ya. Kecuali feeling tuh harus perfect nih kayak gini nih. Perfect dia pek harus teratur. Kalau saya di titik terakhir saya bisa, Allah kasih. Nah, bahkan untuk ice breaking itu kan jadwalnya udah sekian lama, tapi saya selalu dapatnya di hari terakhir. Nah, idenya tuh di hari terakhir. Jam menuju ke tempat saya dapat materi nanti apa. Kalau feeling nggak bisa kan? Diatur dulu ya. Atur dulu. Nah, jadi leader saya sebelumnya feeling, pas waktu itu saya udah mau ice breaking, ini kan senam otak biasa ya, tapi laptopnya nggak hidup, dia udah panik kan gitu. Saya slow aja,
itu santai aja saya buka lah, ini kan nggak harus di laptop, di HP kan juga bisa gitu kan. Dia kan gila lu, gua udah keringat dingin nih katanya. Nah akhirnya pas kayak belajar ternyata saya tuh memang passion saya di trainer. Dulu saya kan suka sekali mendawam Rabbi Surah Ali Sadri Wasirli. Saya pikir mungkin karena saya bisa saya selalu bicara itu, doakan itu. Yang pasti saya bilang saya nggak pernah makan pepaya untuk bisa pintar ngomong. Saya nggak makan cabai, saya nggak makan tulang cumi. Apa itu membuat pintar ngomong? Burung. Burung kan diajar ngomong dia makan pepaya. Makan tulang itu. Nah, saya enggak, betul, enggak. Jadi saya bilang saya enggak makan apa-apa. Saya cuma memang Rabbi Surah itu saya doakan. Saya pikir karena itu. Nah, ternyata setelah saya tes bisa jadi juga karena itu. Di tes Steven saya kan memang intuiting, nah itu memang dunia saya, dunia panggung. Okay. So, kelihatannya nih kalau berarti 5-10 visi 5-10 tahun kayaknya masih jadi trainer. Yes. Pengen jadi trainer seperti apa kayak? Wah, jadi saya punya moto, buatlah hidup ini lebih dari sekedarnya. Enggak cuma sekedar ibu rumah tangga, harus jadi ibu rumah tangga yang plus. Enggak sekedar jadi trainer, gue trainer yang plus dong. Trainer yang plus tuh gimana? Ya enggak cuma sekedar ngasih pelatihan, ngasih itu. Apa feedbacknya lain yang saya dapat, atau apa yang bisa saya kasih lebih untuk peserta. Ya kan, enggak cuma gini loh, cuma di kelas, tapi ada lanjutannya di luar kelas, gitu. Tetap ada pembinaan, nah itu kan plusnya. Nah tetap itu kunci. Jadi buatlah hidup ini lebih dari sekedarnya. Sekedar mahasiswa, rumah kampus, no, bukan saya banget. Rumah kampus dulu, kantin macam-macam. Ke gunung, saya sempat naik gunung, camping macam-macam baru pulang ke rumah. Jadi banyak yang dilihat gitu ya. Iya, jadi kalau cuma rumah kampus ya mahasiswa biasa. Kalau dapur, kasur, sumur, ibu rumah tangga biasa. Iya kan? Nah ini keren nih, ibu rumah tangga yang luar biasa, yang dia lebih ada cerita lainnya. Apa lagi ya? Misalnya jadi guru yang tidak sekedar guru. Pulang sekolah dia selesai tugasnya enggak, dia punya nilai plus lain yang dia yang tahu lah, enggak kita ya. Nah jadi tetap buat lebih dari sekedarnya. Keren tuh, quote of the day. Iya. Ini tadi ya motonya apa? Tulis di komen di bawah ya guys. Ini pertanyaan terakhir nih Kak ya. Apa sih fokus yang sekarang ada di pikiran Kak Ino dan pencapaian apa lagi yang ingin Kak Ino raih? Oke. Target 2 juta pengamal ya kan. 2 juta pengamal ilmu MR. Kondisi di lapangan tidak semua orang paham ilmu MR. Karena apa? Karena mereka tidak semua mau untuk belajar. Bagaimana kita meningkatkan belajar masyarakat? Ini kan investasi leher ke atas ya. Dan ini ketika setiap anak bangsa lah, kita karena bangsa kita sekarang sedang luar biasa ya, keren ya, luar biasa. Jadi kita seandainya setiap kita paham, satu keluarga satu aja boleh juga lah, tapi dia aplikatif lah ke dalam rumahnya, anaknya juga jadi pengamal MR, semua pengamal MR. Insya Allah adem ayem lah Indonesia nih. Jadi setiap rumah ada tuh yang tahu ilmu ya, MR gitu ya. Nah buat yang misalnya gini, kadang-kadang istrinya paham, suami nggak mau, atau sebaliknya suaminya paham, istri nggak mau, hidupin aja audionya, pura-pura kerja di rumah, hidupin aja. Iya, sehari 2 hari, suami atau pasangan atau siapapun, kan itu bahasanya begitu, gitu. Jadi udah nangkap, kan terekam nih. Iya. Nah itu cara kita. Iya. Jadi nggak lagi, kadang-kadang orang nggak suka diajar ya. Kalau kita paksa, yuk belajar, nggak juga mau. Nah kondisi hari ini untuk menarik peserta juga nggak mudah. Kita ngomong nggak mudah ya, saya nggak bilang payah, karena di dalam Mana Rezeki itu ada jurus disiplin kata. Nah, jadi tidak boleh ngomong yang tidak baik. Nah, kan tidak baik saya ngomong ya. Saya tidak bilang ngomong jelek. Nah, tapi kita ngomong tidak baik itu udah otomatis ya. Nah, kalau bahasa-bahasa kecil ini kita pakai di anak-anak tuh paling cepat terekam. Itu keren kali. Anak saya itu kan yang di Mana Rezeki, di suatu hari belanja di Indomaret sama kebetulan mas saya ya, bukan masalah di mananya tuh. Jadi udah selesai kasih uang kembalian, dia bilang ke si abang kasir, panjang umur ya bang. Saya kejut loh, kenapa nak? Iya Habib dapat 1 poin nih.
dia memuliakan, dia menjaga terumbu karang. Oh. Nah itu, jadi anak-anak pun di pesantren, kita ada pesantren di Depok, itu bahasanya semua bahasa positif, bahasa baik. Jadi terlatih untuk cara yang disiplin kata ya. Kenapa disiplin kata? Setiap perkataan adalah doa. Kalau setiap perkataan adalah doa, kenapa kita harus ngomong yang nggak baik? Makanya, aduh hidupku kok masih begini ya. Ya, ini ada cerita satu ya. Satu peserta bilang ke Pak Nas, kenapa ya hidup saya udah sedekah, duha, tahajud, kenapa ya hidup saya masih miskin, doa saya belum dikabulkan. Kata miskin di situ. Udah Pak, kata Pak Nas, belum Pak Nas, saya masih miskin Pak Nas. Udah, mana Pak Nas itu bilangnya miskin, ya kan? Nah itu yang dipenuhi sama Allah. Nah itu kita nggak ngeh, kita suka bilang anak malas. Itu betul malas, anak nakal. Ya udah, doa siapa? Apalagi kalau emaknya yang ngomong, itu nggak ada hijab, langsung jadi. Nah, ada satu kisah. Saya Sudes tahu ya. Saya Sudes kecil tuh sama seperti anak-anak kecil lainnya. Suatu hari mamanya saya Sudes menjamu tamu. Jadi udah siap masak, dihidanglah makanan tuh. Nah, udah terhidang makanan, tiba-tiba Sudes kecil ambil pasir melempar ke dalam makanan. Kira-kira kalau kita nih maknya Sudes, ayo apa? Marah lah. Ya kan? Gitu geram. Nah, emaknya Sudes bilang apa? Dengan kegermi Allah, jadikan anakku ini imam besar Masjidil Haram ya Rob. Jadi nggak? Doa mama. Makanya hati-hati dengan perkataan. Oke? Sip. Oke, terima kasih banyak Kak Inong sudah bercerita tentang pengalaman-pengalamannya dan sudah berbagi ilmu ya teman-teman tentang jadi trainer di Magnet Rezeki. Terus tadi juga Kak Inong mungkin ada pengen cerita sedikit tentang Steven sebenarnya. Tapi mungkin nanti itu kita akan ketemu lagi sama Kak Inong tapi di lain part ya, di lain podcast. Hari ini kita cukupkan dulu sekian. Terima kasih banyak Kak Inong udah berbagi informasi dan ilmu ya, yang banyak sekali ilmu yang tadi kita sudah dapatkan. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan bisa mengambil manfaat ya, mengambil hikmah dari video kita hari ini ya. So hari ini kita cukupkan dulu sekian. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa di share, di like dan kasih komen ya teman-teman kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.